Selamat pagi adik-adik mahasiswa. Pada pagi ini kita masuk praktikum rangkaian listrik modul ketiga dengan judul Hukum Kirchhoff seri paralel. Tujuan dari praktikum ini adalah mempelajari dan menganalisis penggunaan hukum Kirchhoff. Alat dan komponen yang kita gunakan adalah power supply, kemudian ada multimeter analog, papan percobaan, ada resistor, dan juga kabel jumper. Untuk dasar teori dapat kalian baca di modul praktikum. Berikut adalah prosedur percobaan. Namun sebelum masuk ke percobaan, kita lakukan dulu simulasinya. Kita buat gambar yang sama kayak tadi. Kasih jarak ya untuk menambahkan itu apa tuh, ampere meter. Ini nilainya 2K. Tegangannya 10 volt. Oke, kita kasih indikator, kita rotate. Pastikan garis hitam tebalnya berada di sebelah kanan ya. Itu adalah probe hitam, yang garis tebal ini adalah probe hitam multimeter. Ini kita mengukur tegangan VAB. Ini untuk VBC. Pastikan ya garis tebalnya itu berada di sebelah kanan. Itu probe hitam. Untuk yang ini hitamnya yang bawah ya, yang garis tebalnya. Sudah kita lakukan simulasi, didapati bahwa tegangan VAB 6 volt, VBC 4 volt, dan VBD itu adalah 4 volt. Kita lakukan cobaannya. Yang pertama, kita sudah dapatkan 3 resistor ini. Kita pastikan bahwa nilainya pas ya, 1 kilo, 1 kilo, dan 2 kilo. Iya benar ya, 2 kilo ya. Ini kita ke kali 100 dan kita kalibrasi. Sudah pas 0 belum? Sudah pas ya, 0 ya. Kemudian kita ukur. Kabur dia. Ya, kita harus pasang di sini ya. Ini bacanya berapa kilo dia?
Ya, tadi kita pakai kali 100 dan pembacaannya adalah 10 dikalikan 100. 10 kali 100 sama dengan 1K, pas ya. Ini juga 10 dikali 100K, pas 1K. Yang ini berapa dia? Ini 20 dikali 100 dengan 2K. Resistor sudah pas. Kemudian power supply lagi kita ukur ya. Kita geser ke 10 volt. Ini 10 ya. Ini merah, kita jepit ke merah. Hitam kita jepit ke hitam. Nah, ini pasca di angka 10. Kurang dikit ya, ini ya. Garis tebalnya ini kita tambah dikit. Kelewatan. Nah, udah pas ya. Ini garis tebal yang hitam sini ya. Oke, sudah pas. Sekarang kita rangkai. Perhatikan kakinya ya, segaris ya. Ini untuk yang R2K. Apakah sudah sama dengan di gambar atau belum? Ini untuk yang ke jepit buaya. Kita jepit buaya. Nah, sekarang kita ukur ya. Yang pertama di RAB ini bacaannya berapa? Ini sudah 10 volt ya. Oke, sudah pas. Lalu ini pas ya, masih ada yang nggak pas. Ada kabel yang belum masuk. Pastikan kabelnya masuk sampai dalam ya.
Nah, ini kebaca berapa dia? Kan di simulasinya 6 ya. Kita lihat di sini kita pakai meteran tadi 10, ini ya 10 kali 10, meteran 10 ya. Maka dia pakai 0 sampai 10. Nah, kan warna hitam ya. Kita lihat garis hitam ya, bukan garis merah. Kan merahnya nggak pas tuh. Kita pakai yang ini ya. Ini artinya berarti 6 ya. 6 kurang sedikit ya. Ini kan nggak pas di garis tebal ini ya. Ini jawabannya adalah 6. VAB diukur 6. Kemudian VBC itu lihat yang garis atas ya, yang tebal ini ya. Ini 4 ya. 4. VBC 4. VBD juga 4. Nah, sekarang kita mengukur arus. Untuk mengukur arus tadi ya, kita harus putuskan kabelnya. Nah, ini kita stopkan dulu. Nah, ini kita taruh sini. Nah, untuk mengukur arus berarti ini kita harus putuskan ya. Kalau ini kita putuskan, berarti yang di titik ini juga kita harus lepas ya. Misalkan kayak gini nih. Nah, ini kita lepas ya. Nggak terhubung kan kaki ini ya. Ke sini kan nggak terhubung ya. Sama dengan ini dan ini. Dan ini kita masukkan. Pastikan bahwa garis tebalnya berada di sebelah kanan. Kita hubungkan ke sini ya. Berarti itu kalau kita nyalakan sama dengan ini, kita geser ke 25 ya. 25 mili. Kita pakai 25 mili dulu. Karena kan di sini kita sudah tahu jawabannya 6 mili ampere ya. Yang mendekati 6 mili ampere yaitu ya angka 25 mili ini. Kita pakai angka 250. Ini kan 250 dibagi 25 sama dengan 10. Berarti pembacaan ini dibagikan dengan angka 10. Sekarang kita ukur ya. Di sini 2, apa itu tuh? Ini kan antara 50 dan 100. 50 berarti setiap satu garis yang ini 5 ya nilainya. Ini kan 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90, 95, 100. Berarti ini 60 ya di garis kedua ini ya. 60 dibagi 10 sama dengan 6 mili ampere. 6 mili ampere. Ini kurang satuannya. Nah, sekarang untuk yang di I2, maka ini kita kembalikan lagi. Ini ya, yang ini kita kembalikan lagi. Sekarang kaki yang ini ya kita copot, kita pisahkan. Nah, ini harusnya di simulasi itu kita belum lakukan ya. Ini kita putuskan sama kayak ini ya. Kita putuskan ya. Baru kita masukkan ampere meter. Hasilnya 4 mili ampere. Apakah benar?
dan 50 ya. Kan dia dua garis ya sebelum 50, berarti 50, ini 45, 40 ya. Berarti 4 miliampere. Nah, kita kembalikan lagi yang ini, kita kembalikan lagi kakinya ke ini ya. Nah, sekarang berarti kaki yang resistor coklat ini yang kita lepas, kita pindahkan ya. Sekarang kita ukur. Kalau di simulasi itu kita putuskan sama ya dengan yang ini ya. Kita putuskan tadi ya. Kita kasih ampere, ini kita rotate. Pastikan bahwa garis tebalnya itu ke arah ground. Nah, ini ya garis tebalnya ke bawah sini ya. Nah, jawabannya adalah 2 miliampere. Apakah benar jawabannya? Nah, ini enggak, ini 5, 10, 15, 20 ya. Atau kalau kita geser ini ke 2,5, berarti kalau kita pakai yang 2,5 ini 250 dibagi 2,5 sama dengan 100. Berarti hasil pembacaan ini dibagiin dengan angka 100. Nah, ini ya. Berarti 195 ya. 195 dibagi 100, 1,95. Itu dia ya. Nah, sekarang nomor 4 kita ubah tegangannya dari 10 ke 15 volt. Maka yang ini kita putuskan dulu ya. Kita ukur tegangannya ke 15 volt. Ke garis tebal yang ini ya. Nah, ini nih. 15 di sini dia. Nah, ada pas ya 15. Berarti simulasinya juga kita ubah ke 15 volt. Maka nanti I3 nya adalah 3 miliampere. Apakah benar? Salah ya, ini kita ubah dulu ya ke 25. Nah, ini ya, ini kan setiap garis ini 5 ya, yang tebal ini 25 tambah ini 5, 30 dibagi 10 sama dengan 3 miliampere. Sekarang kita kembalikan lagi. Tiga sudah, sekarang yang I2. Ini kita putuskan ya, sama kayak tadi cara mengukurnya.
Jawabannya adalah 6 ya. Apakah benar dapat 6? Nah ini ya. 50, 55, 60. 60 dibagi 10 sama dengan 6 miliampere. Miliampere sekarang yang I1. Nah, jawabannya kalau disimulasi adalah 9 ya. Kalau di sini pengukuran ini 100, ini 95, ini 90 ya. Jawabannya adalah 9. Untuk arus, kita kembalikan lagi, kita ukur tegangannya. Ini kita ubah ke 10 ya ini. PAB jawabannya adalah lihat ya ini ya, yang 10 ini ya. Kan kita VA ya. Ukur tegangan 10. Nah, berarti ini jawabannya 9. VAB 9, VBC 6, VBD 6. Apakah sama dengan simulasi? 9, 6, 6. Pas ya. Nah, sudah dapat jawabannya. Nanti tinggal adik-adik kelas, adik-adik mahasiswa menghitungnya ya, pakai rumus. Nah, sekarang dari tugas percobaan, apakah benar jawabannya I1 tambah I2 tambah I3 sama dengan 0? Dan VAB tambah VBD tambah VDA sama dengan 0, apakah benar? Jika tidak, jelaskan. Ya, silakan dijawab, kemudian bandingkan hasil perhitungan dan pengukuran. Jika berbeda, apakah penyebabnya? Biasanya kalau berbeda ini berarti biasanya sih ada kaki yang tidak pas ya. Kayak tadi kan ada yang jumpernya kurang masuk, maka nanti hasilnya nggak pas. Makanya untuk menghindari hal tersebut, kita lakukan dulu simulasi. Nanti kita pastikan apakah hasil pengukuran sudah sama dengan simulasi atau enggak. Ya, seperti itu praktikum ketiga kita ini. Jika ada pertanyaan, silakan ditanyakan di ketika kita praktikum atau juga bisa tanyakan ke grup WA. Selamat pagi semuanya.